Mas Devi di kesempatan kali ini. Dan teman-teman, saya baru saja turun dari mobil bersama dengan tim, dan saya sudah berada di sebuah joglo sejuknya Ketua DPRD Kabupaten Ngawi. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Dwi Rianto Jatmiko. Langsung kita masuk teman-teman ya, kita lihat bagaimana situasi dan juga kondisi ke depannya, ke dalamnya maksudnya ya. Waalaikumsalam Mbak Imas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Saya yang ditanya kabar dulu ya teman-teman ya. Pak Anto bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Yang terpenting sekarang sehat. Karena di masa-masa seperti ini ya harus dijaga dengan baik. Benar sekali. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Amin. Oh iya. Ya, mari Tadi Pak. memang sudah menyambut kami. Iya, itu mendapat kabar. Nah, ini ada tamu kehormatan. Oh begitu, oke. Nah saya penasaran Mbak nih, Imas ini. Ya. Saya penasaran dengan joglonya Pak Anto. Ini kelihatannya kok sejuk gitu. Boleh nanti saya lihat-lihat bagaimana ke dalamnya Pak? Oke, mari. Lewat Silakan. sini. Ini Mbak. Ini memang konsep desa lah. Jadi memang asal saya juga di sini, berasal di Semen, dari lahir juga di sini, dan ya Berarti seperti dari biasa. kecil di sini? Dari kecil di sini. Menikahnya juga di sini? Menikah saya di Jogja, dengan Jogja. Jadi istri saya Jogja, ya. Seperti itu. Nah ini yang mengkonsep siapa sih Bapak? Saya sendiri ini Mbak, jadi di utak-utik itu ya pengennya sih punya ya semacam kebun toga lah. Jadi masih ada terong, ada lombok, lalu ada jahe, ini ada jahe juga, lalu ada kunyit, ada laos, serai gitu. Berarti lebih hemat ya, nanti kalau waktunya panen bisa ambil dari kebunnya Oh sendiri. boleh, ini termasuk Mbak Imas juga boleh lah nanti. Oh baik, Apa siap, kalau pengen boleh. jahe atau pengen serai gitu. Oh gitu. Nah. Tapi sebenarnya ini itu taman atau buat cari sibuk? Kalau yang tengah ini? Ya sebenarnya yang tengah ini buat nongkrong-nongkrong, terus Sore ya, lebih penunjang aja ya, agak panas juga ya. biar Pak, tidak ya. monoton seperti kebun, jadi dikasih seperti inilah. Itu ini Mbak, cuci tangan dulu. Nah Ini ini memang untuk harus menjaga kebersihan sesuai dengan anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah. Hidup bersih, hidup sehat, kita cuci tangan. Kemudian ini sebagai senjata untuk kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 itu. Nah, Ya silakan. memang kita harus mematuhi protokol ketat ya Bapak ya. Ya. Itu. Ini memang disediakan cuci Ya tangan? disediakan. Oh Di, begitu. kita ya sebenarnya dari dulu lah. Kalau masalah cuci tangan depan rumah itu kan dari mbah-mbah kita dulu. Oh benar. Jadi memang ada semacam apa ya kebiasaan atau apa yang dulu memang dianjurkan oleh mbah-mbah kita. Nah kita jalan-jalan dulu aja Mbak. Saya juga penasaran. Ya. Ini katanya joglo yang baru. Ya memang baru selesai. Baru Ya selesai alhamdulillah kapan? lah untuk ya kira-kira 2 bulan lah. Oh, 2 bulan 3 bulan. Oke. Kalau yang lama di Di sebelah enggak mana? kediaman kalau itu begitu. di kediaman. Oh ini juga modelnya taman-taman. Ya ini ada jambu, ada durian, ada Mana duriannya? ini masih belum. Nah, mungkin Karena besok kalau lama juga ya masa ininya. 2 tahun lagi kesini lah kira-kira. Boleh. Ada jambu air, ada Ada buah-buahan, mulai dari buah-buahan. ya ada terus dondong, kalau pendem. alpukat gitu. Oh gitu. Tapi ya masih sedikit ya untuk kesibukan kalau pagi. Benar sekali. Apalagi selama pandemi ini. Oh iya. Selama Sebenarnya yang pandemi ini. memilih tanamannya ini
Pak Anto sendiri atau sang istri? Ya kalau untuk tanaman-tanaman kerasnya ini saya. Kalau mungkin yang pernik-perniknya yang itu istri yang Kalau memang urusan pernik urusan itu memang perempuan biasanya itu. perempuan ya Bapak ya. Oh gitu. Ada kolam ikannya juga. Ada kolam ikannya. Ikannya jenis apa Pak? Koi lah. Oh, koi semua ya. Masih belajar lah. Ini juga Pak Anto Untuk ya. anak saya ini yang kami seneng koi. Gitu. Ya, kebetulan anak yang satu masuk kuliah ini, mau masuk kuliah ini. Yang kedua itu kembar, cowok cewek itu masuk SD ini, Masuk lulus SD. TK. Oh, kembar. Oh, ada punya buah hati kembar. Oh ya, ya. itu anugerah. Anugerah alhamdulillah sekali. Berarti 3 ya? 3. Ya, ada rencana nambah lagi Pak? Sudah cukup, ini sudah 3. Sudah 3. Sudah ada cewek cowok pastinya sudah lengkap keluarga. Iya, Pak, ya. lengkap dah. Terus pokoknya di rumah juga kerasan kan itu. Sekali. Nah, ini Pak Anto, ini kesibukannya ngapain aja sih Bapak? Jadi yang pertama selama pemerintah termasuk kita di Kabupaten Ngawi terkait dengan penanganan pandemi memang fokus kita lebih ke itu. Jadi praktis mulai akhir bulan Maret sampai dengan sekarang itu kita fokus ke penanganan pandemi COVID-19. Nggih Pak Jang. COVID-19 itu. Jadi lalu banyak hal yang kita lakukan. Yang pertama waktu itu sosialisasi turun ke masyarakat. Terus lalu kita juga mendorong teman-teman Dewan itu untuk masing-masing dapil mereka melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 itu. Lalu sinergitas dengan pemerintah daerah karena pasti ada akibat anggaran yang harus direfocusing, dialihkan dan lain sebagainya. Nah kita peran di situ. Lalu juga terkait dengan bagaimana menunjang efektivitas kebijakan yang dilakukan oleh Pak Bupati misalkan terkait wajib masker dan lain sebagainya ya kita mendorong itu termasuk turun langsung ikut melakukan sosialisasi pembagian masker dan lain sebagainya ke masyarakat lalu bergerak lagi sampai pada penanganan tracing pasien misalkan ada pencarian ya masuk ODR, ODP, lalu PDP yang masuk Tuhan masuk ke Ngawi ya kita proaktif termasuk edukasi ke masyarakat memberikan pemahaman terkait dengan COVID-19 bagaimana masyarakat harus menyikapi lalu bagaimana membangun mereka untuk peduli terhadap sesama kompak gotong royong dalam segala tindakan. Jadi termasuk di sini ini termasuk posko juga dibuat ngumpul kalau malam untuk siskampling dan lain sebagainya. Wah, bersama dengan teman-teman juga ya Bapak ya. Oh seperti itu. Jadi selain digunakan Ini memang serbaguna lah ini. Ya. Oh gitu. Berarti rapat-rapat kecil-kecilan. Ya, ya. Itu juga di sini. Wah luar biasa sekali ya. Gitu. Lalu juga nah, termasuk terakhir kita juga terlibat dalam melakukan tracing di beberapa klaster diantaranya pasar Kabupaten Ngawi ini sudah selesai dilaksanakan lalu juga kita terlibat untuk tracing di industri termasuk pasar modern dan lain sebagainya termasuk komunikasi dengan komunitas misalkan di bidang pendidikan kemarin juga kita diminta audiensi oleh kalangan pondok pesantren karena karakter ini kan berbeda dan kita juga berharap di Ngawi ini ditemukan format yang efektif yang baik untuk melakukan hal tersebut termasuk persiapan new normal. Nah ini yang sedang kita persiapkan new normal ini normal juga. Beli sawah. Oh nggih.
masuk persiapan new normal. Jadi untuk persiapan new normal itu bidang-bidang kita juga terlibat bagaimana merumuskan SOP terkait dengan bidang industri, lalu terkait bidang usaha pelayanan, baik itu perbankan, lalu pasar, lalu juga beberapa bidang yang lain yang menyangkut kegiatan produktif dari masyarakat, UMKM, pariwisata dan lain sebagainya. Kita sangat berharap agar masyarakat siap betul terhadap penerapan new normal ini, agar ketika Pak Bupati selaku kepala daerah sudah membuka ruang semua kegiatan untuk aktif kembali, itu tidak menimbulkan lonjakan yang kedua atau pandemi yang kedua untuk di Kabupaten Ngawi ini. Oke, berarti memang kesibukannya fokus untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang kita lakukan ya, Pak, ya. Oke. Nah, ini kan Pak Anto kan sebagai wakil rakyat ini pastinya sangat sibuk sekali. Sebenarnya dari dulu ini sudah memiliki cita-cita terjun ke dunia politik dengan kesibukan yang sedemikian rupa, atau mungkin ada cita-cita yang lain? Karena kan biasanya kalau kita anak-anak ya Bapak ya, itu pasti cita-cita ingin jadi dokter, ingin jadi guru dan lain sebagainya. Pak Anto sendiri bagaimana? Nah, sebenarnya kalau cita-cita ini jelas ya, yang pertama yang mendasari itu saja bukan karena cita-cita, tapi karena memang kebetulan mulai dari orang tua dulu aktivitas di organisasi itu sudah ada. Jadi kalau dulu itu adanya sebelum PDI Perjuangan ini ada PNI, nah itu dulu. Lalu juga tentu saja ini karena mungkin naluri yang terbawa juga ketika momen yang mengharuskan saya harus masuk pada saat itu masuk politik ya saya lalui, dan memang tidak ada bayangan untuk meniti karir di politik itu tidak ada, tapi secara organisasi memang senang karena termasuk dulu cita-cita saya sebenarnya sederhana, pengen mandiri, pengen mempunyai usaha, dan ya tentu saja lebih leluasa lah dalam menyalurkan kreativitas, termasuk bagaimana kita berkreasi dan lain sebagainya. Lalu kembali lagi ke politik, karena memang ya langkah yang saya ambil itu saya tidak pernah membayangkan akan menggapai sesuatu melalui politik ini menggapai sesuatu mulai politik. Saya tekuni dengan apa adanya, mulai dari ranting. Jadi saya dulu pengurus atau ketua desa sini, ranting PDI Perjuangan desa sini. Lalu ada reorganisasi, ada konsolidasi partai, itu naik menjadi bendahara PAC pernah. Lalu ketua PAC Kecamatan Paron pernah. Lalu melangkah lagi ada konsolidasi ke wakil sekretaris DPC. Nah, wakil sekretaris DPC ketika itu tahun 2001. Itu karena aktivitas saya bergeser dari semula di lingkup kecamatan, lingkup desa menjadi di lingkup kabupaten, baru itu mempunyai kesempatan untuk saya duduk sebagai calon legislatif, caleg pada saat itu pun juga masih artinya tidak membayangkan sama sekali. Pada tahun berapa itu? Itu 2004. Nah, alhamdulillah pada 2004 itu langsung bisa masuk menjadi anggota DPRD, masih anggota waktu itu, dan selang 1 tahun berikutnya ada konsolidasi di internal, diamanai sebagai sekretaris DPC. Lalu pada tahun 2010, pada tahun 2015 itu baru menjadi ketua DPC Kabupaten Ngawi. Jadi memang karena saya meyakini bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya kalau itu dilaksanakan dengan tulus, dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa kita harus bermimpi yang atau mempunyai pamrih yang besar,
Ya insya Allah semua pasti ketika memang takdir itu sudah ditetapkan ya akhirnya ya seperti ini. Betul sekali. Mulai desa sini jadi tetap desa sini. Berarti memang merintisnya dari nol gitu ya. Gile, ini Sabin. Oke. Oke. Alhamdulillah sebelum ada teman-teman dari partai yang lain 2009 memang mindset kami itu lebih bagaimana membawa manfaat itu tidak hanya secara internal, tapi memang secara dalam konteks kemasyarakatan. Nah itu yang kita lakukan. Lalu setelah itu berjalan 2014, lalu berjalan pemilu 2019 kemarin. Nah, untuk event politik yang akan datang, yang pilkada, ini tentu saja juga mempunyai pertimbangan tersendiri lah. Pak Anto, ini yang terakhir, mungkin ada harapan-harapan dan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat Ngawi ke depannya. Monggo silahkan. Jadi kepada seluruh warga masyarakat, yang pertama kali perlu kami sampaikan terkait dengan pandemi ini dulu, Mbak. Jadi kami harap juga semuanya mempersiapkan diri ketika kebijakan new normal ini dijalankan. Apa new normal? Tentu saja keinginan dari Pak Presiden, lalu Bu Gubernur, Pak Bupati itu adalah bagaimana agar dalam situasi ini produktivitas atau kegiatan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, terutama menyangkut di sektor perekonomian, dunia usaha, lalu pendidikan, dan lain sebagainya. Yang itu juga perlu dipersiapkan dengan cara untuk disiplin, tertib, lalu siap untuk melaksanakan protokol-protokol yang ada. Terutama jangan lupa ini masker selalu dipakai, dibawa, lalu juga sekaligus pola hidup sehat dan bersih dan sehat, cuci tangan itu dilakukan setiap kali menjelang dan selesai aktivitas, lalu juga physical distancing, jaga jarak dan lain sebagainya. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan baik, saya kira akan efektif dalam memutus mata rantai COVID-19. Lalu berikutnya kami juga mengharap bagaimana agar masyarakat dalam setiap momen apapun itu mengedepankan sikap-sikap yang itu muncul dari nilai-nilai masyarakat sendiri. Artinya bagaimana membangun komunikasi, solidaritas di tengah-tengah masyarakat, gotong royong, lalu juga selalu mengedepankan bagaimana agar kemaslahatan terhadap masyarakat secara umum itu berjalan dengan baik. Kami yang ada di pemerintahan, terutama menjelang pilkada dalam situasi ini, pasti kami juga akan mengedepankan bagaimana agar potensi penularan COVID-19 ini juga bisa sangat diminimalisir, bahkan dihentikan di Kabupaten Ngawi. Jadi termasuk itu menjadi prioritas. Dan berikutnya untuk pelaksanaan pilkada agar masyarakat juga tetap menjaga keguyuban, kerukunan, dan apa yang akan amanah yang diberikan oleh masyarakat tentu saja akan memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Ya, saya kira itu. Baik, terima Mbak kasih. Imas, saya terima kasih sekali sudah datang ke desa. Jadi itu. Kami juga terima kasih banyak sudah diajak keliling joglo yang sejuk dan juga nyamannya, Pak. Yeah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin, amin, dan selalu sehat gitu. Amin. Ya. Pak Anto juga jaga kesehatan. Oke, Mudah-mudahan sukses selalu dan nanti pilkada 2020-nya berjalan aman dan juga kondusif. Amin, ya, Bapak, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mbak Anto. Imas. Ya.
Ya, baik teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Dwi Rianto Jatmiko. Beliau ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Ngawi. Kita keliling joglonya di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dan nantikan juga video-video yang menarik lainnya di channel YouTube kita, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di platform media sosial yang dimiliki oleh Jawa Pos Radar Madiun. Terima kasih banyak sudah bergabung, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Mari perang bersama melawan Corona. Saya Mas Devi, sampai jumpa.